Ya, di sesi Asia sudah mengalami penurunan dan menghantam zona support psikologis kita 1828, 1832, dan mungkin saja SL kita sudah terkenal yang tadi pagi 1824.00. Oke, strategi selanjutnya bagaimana? Oke, kalau kita coba lihat terlebih dulu dalam 2 hari terakhir saya sempat mengatakan bahwasanya pola tekanan masih akan tetap membayangi gold, terutama terkait dengan menjelang rilis data non-farm dan itu persis terjadi hari Rabu dan Kamis. Dan ternyata secara kebetulan hari inilah dia mengalami tekanan. Meskipun kalau kita lihat dari gambarannya di hari Rabu atau kemarin kurang lebih spike hanya tercapai 1844 atau 1845, kemudian dia mengalami collapse dan mencapai kurang lebih 1829. Dan itu persis dengan skenario yang kita cantumkan di target harian, di mana polanya adalah penurunan lalu kemudian buy on dip di kisaran 1829, 1831, rebound sampai zona TP pertama kita sudah kena tentunya. Sayangnya tidak mencapai zona TP kedua kita. Nah, dengan catatan itu, artinya skenario-skenarionya sudah terbentuk sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat dari rilis data ekonomi dari Amerika di hari Rabu tadi malam, kurang lebih dengan rilis yang berada di atas ekspektasi. Ya, kurang lebih dengan rilis data ISM Service PMI yang cukup kuat. Kemudian dengan spike dari rilis data ADP juga itu mencantumkan kemungkinan akan terjadinya rebound untuk data non-farm payroll esok hari. Nah, otomatis dari 2 data, 2 event di 2 hari terakhir, maka kemungkinan potensi ini mengisyaratkan mungkin saja market sudah mengalami ataupun merespon terlebih dulu. Jadi kita bisa mengharapkan skenario yang paling baik untuk esok hari adalah vice versa. Yang artinya, kalaupun misalkan data non-farm payroll spike ataupun rebound, maka hal tersebut sudah diakumulasikan di 2 hari ini. Ya, jadi hari Rabu dan Kamis sudah terjadi tekanan, bahkan pagi ini kita sudah lihat tekanan sampai zona 1820, kemudian dia sedikit tersengal-sengal di 1825. Nah, kali ini kalau kita lihat seperti itu pergerakannya, maka kita akan merubah sedikit strategi kita, memulai sedikit strategi kita untuk pertengahan malam hingga kurang lebih esok hari. Nah, tapi keesokan harinya kita akan coba update kembali skenario apa yang lebih layak. Dan tentunya itu semua tergantung dari pola penurunan ataupun tekanan yang terjadi hari ini sampai sejauh mana. Tapi kabar terbaru yang saya dapatkan pagi tadi adalah Demokrat dan juga Partai Republik dari DPR tentunya meloloskan paket bantuan stimulus senilai 1,9 triliun dari Joe Biden. Nah, tinggal permasalahannya adalah bagaimana nasibnya di tangan Senat, dalam hal ini Kongres. Meskipun sebetulnya kalau kita secara perhitungan teorinya DPR dan juga Senat itu dihuni oleh Partai Demokrat yang notabene adalah pengusung Joe Biden. Tentunya harusnya tidak akan terjadi kendala. Tapi sayangnya kemungkinan hal tersebut bisa saja diperuncing dengan permasalahan atau perbedaan pandangan dari Partai Republik. Nah, kita akan lihat dengan perkembangan lebih lanjut. Setidaknya stimulus fiskal sedikit demi sedikit sudah menapaki kemungkinan potensi akan diupas ataupun dibahas di dalam Senat. Kita lihat technical view untuk hari ini, 4 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 4 Februari 2021 DXY atau indeks dolar yang mengalami penguatan kembali setelah kemarin sempat dibuka dengan area gap down, tapi akhirnya ditutup dengan bullish. Ya, sempat memberikan harapan akan terjadinya ini lebih kepada bearish haram ya, tapi ternyata itu gagal. Ya, kita lihat spike-nya sampai kurang lebih teritori 91.30. Ini tentunya mirip atau kurang lebih hampir menyentuh areal target dari falling wedge yang kemarin kita kupas di grafik 4. Nanti kita akan lihat langsung dari grafik 4-nya. Sementara untuk areal Fibonacci retracement di grafik daily tetap 50% masih menjadi acuan kita. Dia berada 91.20, jadi sedikit melenceng memang, tapi dia masih dalam teritori tersebut ya. Ingat, posisinya masih tidak terlampau jauh. Nah, kemudian kita tambahkan sekarang di 61.8. Jadi kemungkinan potensi kenaikan kita antisipasi dengan angka 61.8% di Fibonacci retracement daily chart. 38.2% tetap menjadi acuan, tapi sekarang menjadi area support. Ini 61.8-nya jadi area resisten. Kalau ternyata sudah lebih dulu mulai kenaikan, yang saya khawatirkan adalah vice versa terjadi di hari Jumat saat rilis data non-farm payroll. Nah, kita lihat kembali di grafik keempatnya, potensi pergerakannya ya ini adalah area falling wedge yang tadi kita kupas, dan kemarin kita sudah sempat menandai 91.42. Jadi kalau tadi di daily chartnya menunjukkan spike sampai 91.30, almost kena.
Kita tinggal lihat apakah dia dikenakan tepat di area tersebut atau sedikit lebih tinggi mungkin, lalu kemudian dia koreksi atau tidak. Tapi yang jelas harapan itu akan ada ya. Harapan untuk menyentuh terlebih dulu ada, lalu kemudian harapan untuk koreksinya pun ada. Di grafik H1 ini lebih kentara ya, kelihatan dari channeling atau trend channel yang kita miliki. Kemarin saya sempat mengatakan ya, kalau misalkan ternyata dia sudah berada di atas areal tengah ini, ada kemungkinan dia spike-nya at least maksimum sampai 91.60. Kalau kita kategorikan dengan areal daily chart tadi, berarti persis ya, 91.60 itu ada di 61.8% Fibonacci retracement. Nah, jadi di grafik H1 agak sedikit nyambung, meskipun ekspektasinya adalah ini adalah area pemuncak, lalu kemudian nantinya dia akan kembali ke dalam faktor tekanan. Technical view gold 4 Februari 2021 jam 11:19 waktu Indonesia bagian barat, high 1834.60 dan low 1820.80, running price 1823.80. Oke, tadi pagi mungkin kita fail karena terkena stop loss ya. Kita akan coba melihat apakah kita masih bisa lanjutkan untuk area potensial buy atau memang harus switch strategi. Tapi anyway, di grafik H1 yang saya share tadi pagi, saya sempat memberikan notes, saya sempat memberikan catatan. Anda silakan perhatikan di sana. Saya sempat bicara tentang kemungkinan potensinya harus switch strategi kalau misalkan ternyata kenaikan gagal menembus zona 1840, 1844 ya, atau bahkan 1846. Tapi ternyata jangankan 1840, ternyata dia terhenti di 1834 lalu kemudian tergelincir. Oke, kita akan lihat apakah 1828, 1832 itu masih tetap menjadi areal yang cukup diperhitungkan apa tidak. But anyway, 1825.00, 61.8% dari Fibonacci retracement kita di daily chart ini yang akan menjadi acuan. Kalau misalkan katakanlah daily sampai penurunan terus menerus lalu kemudian ditutup di bawah zona ini, hati-hati, kemungkinan kita akan melirik kembali zona 1800 ya dalam waktu dekat. Tapi juga ini sesuai dengan ekspektasi kemarin, bahwasanya yang saya harapkan atau yang kita bisa harapkan adalah kalau misalkan ternyata di hari Rabu dan Kamis terjadi penurunan terlebih dulu, berarti skenario untuk hari Jumat sudah bisa tersusun, dan itu akan diakibatkan dengan market discount atau market mungkin reaction ya. Mereka sudah mengantisipasi terlebih dulu, oleh karenanya emas tertekan terlebih dulu. Jadi kalau misalkan itu terjadi sampai sepanjang hari Kamis ini, berarti di hari Jumatnya kita bisa mengharapkan ekspektasinya adalah vice versa. Nah, ternyata kali ini kita disuguhkan dengan pemandangan penurunan terlebih dulu, terutama di sesi Asia. Ini mirip dengan kejadian di hari Selasa atau mungkin hari Selasa ya, hari Selasa atau Senin minggu yang lalu. Selasa minggu ini dia mengalami tekanan, lalu kemudian reverse ke atas, dan di Senin yang pekan lalu juga sama. Tekanan di sesi Asia, lalu kemudian dia rebound. Oke, berarti potensi ini MA200 ada di 1851, itu area wajib yang harus ditembus. Kita masih akan menantikan apakah dia akan mengulangi pola-pola yang sebelumnya terjadi terkait dengan MA. Anda cek kembali video kami. Kemudian di grafik H4-nya, ternyata dia berhasil jebol area support kita 1828, 1832. Apa yang harus selanjutnya kita lakukan? Berarti kita andaikan misalkan tekanan masih berlangsung, otomatis ya ini sebetulnya skenario-nya 2 hari yang lalu pun sudah kita sampaikan ya. Kalau misalkan dia gagal tembus zona-zona resisten penting, maka dia akan terjadi tekanan. Meskipun kemarin juga dia sempat terjadi, lalu kemudian rebound sampai 1846, tapi sayangnya tidak berhasil mempertahankan. Nah, kali ini, karena dia sudah tembus, otomatis areal resisten akan berada di 1828, 1832. Jadi hati-hati, meskipun nantinya dia akan spike, saya rasa ini kita asumsikan saja untuk sementara waktu, ini memang jebol atau breakout. Jadi pullback, lalu kemudian nanti akan mengalami penurunan. Berarti apa yang saya berikan catatan di situ di grafik 4 tadi pagi terkait dengan potential double bottom itu fail. Ya, kita sampaikan itu fail, kita akan terfokus dengan pullback saja di 1828, 1832. Jadi skenario-nya kita akan menentukan pullback 1828, 1832. Dengan catatan kita perhatikan terlebih dulu, kalau memang ini tidak ditembus kembali, silakan lakukan sell di area tersebut. Atau kalau misalkan ini tembus, ya berarti ancer-ancer kenaikan kemungkinan maksimum tetap di area 1843 dengan area tengah berada di 1834 dan 13 atau 1836. Dan target lower kurang lebih 1816, saya rasa itu masih cukup agak layak ya. Lalu kemudian 1809. Nah, saya tidak ekspektasi dia mengalami penurunan sampai 1803 atau 1800 sebetulnya. Setidaknya tidak hari ini ya. Kalaupun iya, berarti kita sudah memiliki bekal untuk esok hari. Dengan mudahnya dia akan mengalami rebound atau vice versa saat rilis data non-farm. But let's see. Ini yang pernah saya sampaikan. Bearish rectangle yang mengencang. Kalau misalkan turun, berarti kita tinggal ukur dari ketinggian ini. Itu berarti saya tinggal pindahkan ke area ini. Wow,
berarti arealnya masih cukup jauh teman-teman ya, masih bisa sampai 1689. Tapi dengan catatan ini tidak melulu atau tidak muluk-muluk harus akan sampai sana. Bisa saja dia tertahan di 50% areanya di 1762 atau 1765. Tapi ekspektasi kita kali ini kita catat atau kita mungkin kita bayangkan mungkin penurunan akan kurang lebih 1800 atau 1809 yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kemudian di grafik H1, nah ini yang kemungkinan yang tadi juga kita sempat melihat dari potensi yang optimistis ya, dari kenaikan double bottom. Ternyata kemarin pun terjadi dan kegagal. Ya, Anda bisa lihat di sini spike yang gagal ini tepat di teritori ini, lalu kemudian yang akan kita waspadai kali ini adalah terkait dengan potensial bearish atau declining triangle ya. Saya melihat dari potensi yang ini ya, potensi yang terakhir, jadi saya abaikan yang ini karena dia juga ini kemarin terjadi pullback. Nah, sekarang saya hapus terlebih dulu yang bagian ini untuk tidak membingungkan Anda. Oke, kalau saya tarik seperti ini adalah bagian declining trend line ya, declining trend line-nya. Kemudian kalau misalkan kita sandingkan dengan bagian bottom ya, bagian bottomnya adalah di bagian ini. Apa yang Anda lihat? Ya, betul sekali. Ini adalah descending triangle. Dan descending triangle-nya sudah saya ukur kurang lebih setinggi ini, berarti kurang lebih target maksimumnya adalah 1817. Sampai saat ini 1820 sudah tercipta, berarti estimasi yang tadi sempat saya sampaikan, kalaupun turun, kita tidak mengharapkan penurunan terlampau dalam. Jadi kemungkinan 1817 kalau Anda ingin melakukan buy, disitulah Anda sudah bisa melakukan buy. Tapi kalau untuk Anda yang ingin melakukan sell, preferable sell-nya kurang lebih 1828 ataupun 1832. Oke, dengan TP dan SL silakan sesuaikan. Perkiraan saya setidaknya hari ini kita akan bergerak di kisaran 1817 sampai 1830. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.